Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Komsatul Fadila, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 3 Malang. Di sini saya akan mengemukakan demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam mendidik dan mengajar, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan memberikan tuntunan kepada peserta didik, menuntun, dan sekaligus menjadi pamong bagi mereka. Menuntun merupakan sebuah proses yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan secara kodratnya. Sedangkan pamong merupakan pendidik yang memperhatikan tumbuh kembangnya peserta didik berdasarkan kodrat alam sesuai lokal sosial budayanya, serta berdasarkan kodrat zaman dengan mengajarkan perkembangan teknologi. Maka Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 hal penting dalam pendidikan. 1. Pendidik sebagai penuntun. 2. Pembelajaran berpusat pada murid. 3. Trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Berikut penjelasan 3 hal penting yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidik sebagai penuntun. Seorang pendidik atau pengajar haruslah memiliki pemikiran yang terbuka dan memiliki keinginan untuk berkembang. Pendidik diibaratkan seperti petani yang selalu merawat berbagai macam tanaman. Perumpamaan ini melekat pada diri seorang pendidik, dikarenakan pendidik harus melayani berbagai peserta didik sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alam peserta didik berkaitan erat dengan sifat dan karakternya serta lingkungan asalnya, sehingga pendidik wajib menuntun peserta didik untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan dalam kreativitas, inovasi, dan mengembangkan minat atau bakatnya. Kodrat alam juga harus selaras dengan kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan pendidik dalam membekali peserta didik dengan pengetahuan, wawasan, dan budi pekerti, sehingga peserta didik mampu hidup, berkarya, dan bermasyarakat di abad 21. Contoh penerapan demonstrasi kontekstual di SMA Negeri 3 Malang. Pendidikan keputrian merupakan proses mendidik atau menuntun yang dilakukan oleh pendidik dalam perubahan watak, perilaku, dan kepribadian seseorang yang berhubungan dengan segala hal kegiatan keputrian, baik masalah remaja putri maupun wanita dewasa. Upacara bendera merupakan proses mendidik yang dilakukan oleh pendidik dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Doa bersama merupakan proses mendidik yang dilakukan oleh pendidik dalam menumbuhkan keimanan dan ketakwaan berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Bakti sosial merupakan proses mendidik yang dilakukan oleh pendidik dalam menumbuhkan rasa simpati, empati, dan harapan dalam kehidupan bermasyarakat. Pembelajaran berpusat pada siswa. Setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda dalam menerima dan mengelola informasi. Hal ini merupakan sebuah keunikan masing-masing individu. Keunikan tersebut menjadi gambaran dari kodrat alam peserta didik. Pendidik dituntut untuk menjadi mitra pembelajaran yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan inovator. Proses pendidikan seperti ini merupakan model pembelajaran berpusat pada siswa. Dalam model pembelajaran berpusat pada siswa, dapat menciptakan model cooperative learning karena siswa dituntut untuk berkolaborasi, kooperatif, dan kreatif dalam memunculkan gagasan. Metode pembelajaran inilah akan menciptakan merdeka belajar bagi peserta didik. Contoh penerapan demonstrasi kontekstual pembelajaran berpusat pada siswa pada mata pelajaran PJOK di SMA Negeri 3 Malang.
Siswa membuat program latihan kebugaran jasmani secara mandiri dengan memanfaatkan alat sekitarnya. Siswa berkolaborasi menciptakan gerak senam dan mendemonstrasikannya. Trilogi pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, pendidik memberi teladan. Ing madya mangun karso, pendidik menggugah semangat. Tutwuri Handayani, pendidik memberi dorongan. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Pembelajaran di luar sekolah berupa penugasan mandiri, kesulitan dalam kontrol atau pengawasan guru, khususnya pada mata pelajaran PJOK. Kurangnya ruang gerak dalam aktivitas pembelajaran. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya kondisi kebugaran jasmani. Solusi tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Pemanfaatan teknologi informasi dapat berupa aplikasi mobile untuk memantau dan pengumpulan tugas mandiri. Pemanfaatan media belajar dan lingkungan seperti alun-alun kota, lapangan desa, maupun koridor sekolah. Kampanye akan tentang pentingnya pengaruh kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama dengan pihak UKS dan guru BK. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya sebagai pendidik semakin mengerti bahwa saya sebagai pendidik pada abad 21 ini harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan terus memotivasi diri untuk belajar terhadap hal-hal baru. Maka dari itu, perlunya melakukan peningkatan kompetensi diri dan pengembangan diri melalui kegiatan diantaranya pelatihan guru penggerak, studi lanjut, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, forum diskusi, dan kolaborasi sesama pendidik melalui MGMP. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.